Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anak-anak, kita telah menyelesaikan kemarin materi mengenai sistem pencernaan dan hari ini kita akan melanjutkan mengenai zat aditif dan zat adiktif. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Pernah nggak kalian makan makanan yang ada di layar ini? Minuman yang warna-warni, makanan yang warna-warni juga dengan aroma dan zat yang menggugah selera. Nah, zat aditif. Apa itu zat aditif? Pernahkah kalian mendengar atau mengetahui istilah zat aditif? Nah, zat aditif merupakan bahan atau zat yang secara sengaja ditambahkan ke dalam suatu makanan ataupun minuman untuk memperbaiki aroma, cita rasa, tekstur, penampilan, dan maupun memperpanjang daya simpan atau untuk mengawetkan. Ya, jadi zat aditif ini pada dasarnya adalah sebuah tambahan suatu bahan atau suatu zat pada suatu makanan dan suatu minuman untuk memperbaiki itu semua atau menambah, memodifikasi ya. Tentu penambahannya hanya dalam jumlah yang kecil, tidak sebanyak zat atau unsur utamanya. Ya, jadi pada dasarnya zat aditif itu ada dua ya, ada zat aditif yang alami dan zat aditif yang buatan. Apa saja itu? Langsung kita pelajari. Oke, selanjutnya. Nah, zat aditif yang pertama adalah pewarna. Nah, pernahkah kalian menjumpai makanan yang ada di layar ini? Nah, mungkin sering ya. Ini salah satu jajanan pasar ya yang ada di sekitar kalian. Dan mungkin sering juga kalian makan ya. Nah, pertanyaannya apakah pewarna yang digunakan ini adalah pewarna yang aman? Nah, kita akan bahas pada materi ini. Nah, pewarnaan makanan atau bahan suatu makanan itu dapat bertujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan sehingga dia itu dapat menarik calon pembeli atau calon pemakan ya, kita ya. Nah, pewarna itu makanan dapat dibagi menjadi dua, pewarna alami dan pewarna sintetis ya. Pewarna alami dapat dihasilkan oleh tanaman, sedangkan sintetis dihasilkan oleh reaksi kimia tertentu. Oke, kita akan bahas pada slide berikutnya. Nah, pewarna alami. Nah, ketika berbicara mengenai pewarna alami, yaitu alami atau dihasilkan oleh alam dan memang langsung dapat dimanfaatkan. Seperti warna hijau dihasilkan oleh daun pandan, warna merah dihasilkan oleh stroberi dan buah naga ya juga warna merah. Nah, sedangkan pewarna alami itu mempunyai banyak keunggulan, yaitu dapat lebih sehat dan tidak menyebabkan efek samping apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama ya, dibandingkan pewarna buatan maupun dalam jangka waktu yang lama maupun dalam jumlah yang besar ya. Namun pewarna makanan alami juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu cenderung memberikan tekstur ya, memberikan tekstur aroma, memberikan tekstur rasa yang mungkin tidak kita kehendaki, sedikit langu atau sedikit apek dan lain sebagainya. Nah, sedangkan warna alami itu cenderung mudah rusak karena pemanasan atau karena mudah mengalami oksidasi dan lain sebagainya ya. Yang tapi juga mempunyai sisi keunggulan, yaitu dia lebih sehat dan tidak menyebabkan efek samping tertentu, tentu apabila dikonsumsi dengan jumlah yang proporsional. Nah, selanjutnya adalah pewarna buatan. Nah, pewarna buatan itu secara sederhana adalah pewarna yang dihasilkan oleh suatu reaksi kimia tertentu sehingga dia memberikan atau menghasilkan sebuah struktur kimia yang mirip dengan senyawa, mirip dengan struktur kimia pewarna asli ya. Nah, pewarna buatan itu dipilih karena memang pertama harganya yang murah, kemudian simple, kemudian praktis dalam menggunakan,
dan warnanya lebih kuat dan tidak mudah rusak karena pemanasan. Itu salah satunya. Kemudian pewarna buatan juga harus digarisbawahi bahwa dia tidak boleh digunakan melebihi batas-batas tertentu ya, karena memang beda penggunaan dengan pewarna alami. Sedangkan pewarna buatan juga harus melalui uji atau melalui uji klinis ya, yaitu melewati atau biasanya dinamakan izin penggunaan pewarna buatan itu menggunakan permit color atau certified color ya. Jadi harus melalui badan pengawas obat dan makanan ya. Jadi pewarna buatan juga memiliki keunggulan selain dari segi ekonomis dan kepraktisan, yaitu ketika dia tidak pewarna buatan ini ya mungkin simple itu ya. Kemudian jenis-jenis pewarna buatan diantaranya yaitu biru yang bernama Brilliant Blue FGF, kuning Tartazine, oranye Sunset Yellow FGF, hijau Fast Green FGF, merah Allura Red AC ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita akan membahas pewarna sintetis yang tidak dapat digunakan pada makanan. Nah, pewarna sintetis ini biasanya digunakan untuk bahan baku cat, bahan baku pewarna tekstil dan lain sebagainya. Kenapa kok dia nggak boleh digunakan? Karena pewarna-pewarna ini banyak mengandung logam berat ya, sehingga dia tidak layak mendapatkan rekomendasi untuk dikonsumsi. Salah satunya adalah warna biru atau Indanthrene, Blue RS, kuning Fast Yellow AB, Oil Yellow OB, Auramine, Methanol Yellow, sedangkan orange RN, orange GGN, dan Chrysodine. Sedangkan hijau Genuine Green B, coklat Brown FB, merah Fast Red E, Ponceau SX, Rhodamine B, sedangkan hitam Black 7984. Nah, kode-kode ini harus dipahami di setiap kemasan suatu makanan ya. Jadi yang tadi, yang sintetis, yang boleh maupun yang tidak boleh harus dipahami, sehingga kita dapat membedakan pewarna-pewarna yang memang tidak boleh digunakan dan boleh digunakan terhadap sebuah makanan. Lanjut, yang kedua adalah pemanis alami. Nah, pemanis, kita akan berbicara mengenai pemanis ya. Pemanis ada dua juga, pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami dihasilkan oleh zat-zat alam atau langsung ya dari alam yang tidak melalui proses reaksi kimia tertentu, tapi dia didapatkan langsung dari alam. Contohnya adalah gula ya, gula pasir, sukrosa ya, gula kelapa, bisa dari kelapa, bisa dari aren, bisa dari tebu, bisa dari lontar dan lain sebagainya. Nah, gula tersebut digunakan sebagai pemanis pada setiap makanan. Tentu kita semua sering menggunakan ya pada minuman, makanan, tentu dengan sesuai keperluan ya. Tidak baik juga apabila digunakan secara berlebihan, karena gula juga mengandung kalori, sehingga ketika kita menggunakan banyak zat gula, kita dapat meningkat terkena risiko ya diabetes mellitus. Harus digunakan secara proporsional. Nah, selanjutnya pemanis buatan atau pemanis sintetis. Ya, ini ada siklamat, aspartam, kalium asesulfam, dan sakarin. Ini sering sekali digunakan dalam sebuah minuman atau makanan kemasan ya. Coba anak-anak silahkan bisa lihat ya, bisa lihat di informasi atau komposisi setiap bahan makanan kemasan yang ada ya. Nah, pemanis buatan itu memiliki cita rasa manis yang lebih dari pemanis alami ya. Dia berkali-kali lipat lebih manis dalam proporsinya. Misalkan porsinya 1 sendok, hanya 1 sendok pewarna atau pemanis alami itu hanya dapat digantikan oleh beberapa setengah sendok, bahkan 1/4 sendok saja pemanis buatan. Itu kan
sebuah reaksi kimia, pewarna pemanis buatan itu sebuah reaksi kimia yang struktur senyawanya hampir mirip, sehingga dia menghasilkan sensasi rasa manis ya. Karena dia juga digunakan karena sebagai pengganti pemanis alami, karena lebih efisien, lebih murah gitu kan ya. Juga selain itu juga pemanis buatan itu sisi positifnya dia bisa digunakan sebagai diet, karena pemanis buatan tidak menghasilkan kalori ya dibandingkan dengan pemanis yang alami. Nah, Ustadz pengen tanya, dari kalian semua yang pernah makan atau minum dengan pemanis buatan dan pemanis alami, apa perbedaan yang kalian semua rasakan ketika makan dengan sesuatu yang mengandung pemanis buatan dan pemanis alami ya? Silahkan ditulis di kolom komentar. Saya tunggu. Mungkin itu aja pertemuan pagi hari ini. Tetap semangat, kita lanjut besok. Jangan lupa ditulis di kolom komentar pengalaman kalian makan bahan makanan maupun minuman yang mengandung pemanis alami dan pemanis buatan. Apa dampaknya? Mungkin perbedaannya. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.